Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi Oktavia Yuniatin. Di sini saya ingin menjelaskan pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia dengan mata kuliah bahasa Indonesia dan dengan dosen pengampu Bapak Sudrajat SPD MPD. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat interaksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda. Sementara itu, menurut KBBI, bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul lebih mengarah kepada bahasa yang hanya dimengerti beberapa orang saja. Akhir-akhir ini bahasa gaul menjadi bahasa sehari-hari banyak orang Indonesia, baik anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu, penggunaan bahasa pergaulan sering dijumpai pada media elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel, termasuk yang terdapat dalam jejaring atau media sosial. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarwono mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, bagaimana keadaan bahasa Indonesia saat ini? Pengaruh bahasa Indonesia semakin menurun di zaman sekarang. Banyak sekali kosakata asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyaknya bahasa seratan mengkhawatirkan bahasa asli Indonesia. Salah satu faktor pendorong utama yang mengikis bahasa asli Indonesia adalah media sosial, televisi, dan merek impor. Penggunaan bahasa gaul yang marak saat ini tentu akan mengancam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi, perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa, karena dengan disiplin berbahasa, Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif budaya asing. Yang kedua ada apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia kian menurun karena semakin hari semakin banyak bahasa gaul atau bahasa serapan yang muncul, terutama di era globalisasi seperti ini. Kehadiran bahasa gaul dapat dianggap sebagai suatu yang wajar karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, terutama pada anak usia remaja. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kuat yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan pengguna bahasa gaul merambah ke ranah kalangan anak remaja. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata tersebut. Nah, berikutnya penyebab berkembangnya bahasa gaul di Indonesia. Media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul di Indonesia, khususnya situs-situs jejaring sosial di internet. Menurut Eduardus, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja, antara lain yaitu menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul, misalnya Facebook, Twitter, dan Friendster. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan.
Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman, sebaya, atau keluarga. Yang ketiga ada peran media elektronik, yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal dari adegan percakapan di televisi. Bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Lalu ada bagaimana cara mengurangi pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Menurut Hilda, upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuhkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama pada remaja, untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul oleh orang tua atau guru. Yang terakhir, sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut yaitu keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir. Jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, langkah yang dapat digunakan dalam meminimalisir penggunaan bahasa gaul adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatu, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama pada remaja, untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul oleh orang tua atau guru. Yang keempat, sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Yang kelima, memperbaiki penggunaan bahasa yang baik dan benar pada industri hiburan. Yang keenam, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Saran saya yaitu masyarakat Indonesia diharapkan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Remaja diharapkan bisa menggunakan bahasa gaul di waktu dan suasana yang tepat dan menyesuaikan dengan lawan bicara. Ya, dan ketiga, diharapkan penggunaan bahasa gaul ditunjukkan untuk hal yang baik dan tidak untuk menghina atau berkata kasar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kekurangan dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.